Halo teman-teman investor, jumpa lagi dengan saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Sobat investor, kali ini saya ingin mengajak Anda mengenal sosok bernama Peter Lynch. Ikuti penjelasan berikut ini. Ya, sobat investor, kali ini kita kenalan dulu ya dengan sosok Peter Lynch. Kalau Anda nggak familiar, beliau sudah menulis 3 buku ini. Maaf saya nggak jualan bukunya ya, ini hanya cuma menunjukkan aja. Ini bisa dianggap sebagai 3 trilogi karya Peter Lynch. Learn to Earn, terus kemudian One Up on Wall Street, dan Beating the Street. Dari 3 buku ini, sekilas ya dari judulnya, yang buku pertama adalah Learn to Earn akan kita bahas agak detail pada video kali ini. Learn to Earn bercerita tentang mengenal bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu dari investasi. Bagaimana kita bisa belajar mengenal investasi meskipun pemula tetapi cukup layak, ada potensi banyak di investasi. Seperti itu kira-kira isinya ringkasnya ya. Nah, di One Up teman-teman akan belajar strategi yang lebih detail tentang investasi ala Peter Lynch, dan kemudian Beating the Street teman-teman akan sebenarnya semacam kilas balik ya perjalanan Peter Lynch dalam mengelola dana investasinya. Nah, teman-teman, Peter Lynch ini terkenal sekali karena beliau selama karirnya 13 tahun mengelola Fidelity Magellan Fund dari tahun 1977 hingga 1990. Selama 13 tahun dia bisa menghasilkan return 29,2% rata-rata. Gila, dahsyat sekali untuk ukuran manajer investasi loh, bayangkan. Dan Peter Lynch, menariknya, bagusnya, indahnya, dia pensiun ketika pensiun dengan gemilang, pensiun dengan menorehkan kinerja yang bagus. Nah, ini menarik. Nah, teman-teman, tadi saya sudah janji kita akan cerita tentang Learn to Earn, buku ini ya. Buku yang saya pegang ini. Subjudulnya A Beginner's Guide to the Basic of Investing and Business. Ya, memang sejatinya buku ini bercerita tentang panduan awal bagaimana dasar investasi dan bisnis. Ada 4 bab di buku ini, teman-teman. Selain introduction dan tambahan appendix, ada a short history of capitalism. Bagaimana Peter Lynch bercerita tentang sejarah kapitalisme dari tahun 1600-an. Dari perkembangan awal bursa yang ada yang tumbuh dan berkembang, misalnya dari negeri Belanda yang salah satunya perusahaan terbuka pertama di eranya adalah VOC yang mendanai ekspedisi hingga ke tanah yang nanti akan bernama Indonesia, yaitu sejarahnya. Ada juga perusahaan lainnya yang di Inggris yang sampai efeknya mengenai Sir Isaac Newton dengan kisahnya yang terkenal. Nah, dari perkembangan awal di bursa itu kita dikasih tahu gini loh, awal-awalnya kenapa terbentuk bursa, kenapa masyarakat membentuk atau raising capital, bagaimana pola raising capital yang ya dalam tanda kutip ya nyatanya semuanya itu berawal dari spekulasi. Spekulasi itu kemudian bisa menjadi sebuah sebuah industri atau sebuah ekonomi yang nyata, yang real, yang kemudian bermanfaat ke orang lain. Dan kemudian jatuh bangun dari kapitalisme, dari bursa itu, dari perbankan, dari banyak ceritanya, perbankan di Amerika, kemudian bagaimana perkembangan bursa, perkembangan aturan-aturan SEC dan seterusnya mengawasi bursa dan seterusnya. Hingga kemudian kita tahu apa manfaat dari bursa saham. Apa manfaat saham itu bagi masyarakat kebanyakan? Manfaatnya apa? Ternyata besar sekali. Besar sekali. Besarnya untuk apa? Untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan dana-dana dari masyarakat. Nah, dari situ bab kedua, Peter Lynch mengajari kita tentang dasar investasi, mengenal aset, perbedaan aset aset
tetap, aset, macam-macam aset ya, dari bond, dari tabungan, dari yang paling dahsyat. Buku ini memang didesain untuk atau ditulis, diulas dalam gaya untuk pemula. Nah, teman-teman yang dahsyat, bahkan mungkin anak-anak sekolah bisa mempelajari hal ini, dasar investasi, kemudian mengenal kehidupan sebuah perusahaan, bagaimana siklus perusahaan itu. Awalnya kenapa perusahaan itu didirikan, proses raising capital, proses IPO, proses kemudian ada siklus selanjutnya, bagaimana perusahaan itu semakin tua, bagaimana perusahaan itu buruk dan seterusnya. Harapannya dengan mengetahui itu tadi ya, dasar investasi, siklus perusahaan, kita ini dalam belajar memahami konsep utuh investasi dan berusaha memanfaatkannya, kita jadi tahu apa ada risiko di sana, ada hambatan, ada tantangan, ada perusahaan yang buruk, ada perusahaan yang bagus, kayak gitu. Nah, setelah memahami 3 bab itu, kemudian ada bab terakhir berjudul Invisible Hands. Nah, ini semacam perkataan lain Peter Lynch, di bursa itu ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang bisa membuat investor beruntung juga buntung di sana. Apa itu tangan-tangan yang terlihat? Ekonomi yang diciptakan oleh perusahaan itu. Maka Peter Lynch mengajak, bursa ini peluangnya itu banyak sekali, bagus sekali, asal orang-orang mempercayai, menaruh dananya di perusahaan-perusahaan yang kira-kira nanti akan mendorong invisible hands untuk menghargai lebih layak. Apa itu? Ya, perusahaan-perusahaan yang tumbuh di masa depan, perusahaan-perusahaan yang bagus. Di sana, di bab terakhir, Peter Lynch memberi contoh beberapa perusahaan itu. Ada yang tumbuh berapa kali bagger ya, 12 kali lipat lah, berkali-kali lipat, banyak sekali. Bagaimana investor bisa memperoleh keuntungan berkali-kali lipat? Ya, perusahaannya harus untung berkali-kali lipat. Bahkan jika seseorang pun itu terlambat, asal dia mempercayai kaidah investasi itu dalam jangka panjang, bukan berspekulasi dalam jangka pendek. Peter Lynch berkata, mayoritas investor akan bisa meraup keuntungan yang lumayan jika mereka fokus di perusahaan-perusahaan yang bagus dalam jangka panjang. Ya, mungkin nggak semua orang, katakanlah dalam contoh yang 12 kali lipat, 12 bagger itu misalnya, mungkin ketika telat masuk, dia mungkin tidak memperoleh 12 kali lipat, mungkin 10 kali lipat, mungkin 6 kali lipat. Tapi 6 kali lipat dalam masa sekitar 10-15 tahun sangat lumayan sekali bagi kita-kita yang tidak mungkin ya, bagi orang yang misalnya tidak berbakat bisnis. Orang-orang umum bisa memanfaatkan dananya tumbuh dengan menghasilkan keuntungan yang lumayan, asal dengan catatan-catatan itu tadi. Dalam jangka panjang, perusahaan yang bagus, dan mengetahui resiko dan reward yang ditawarkan di bursa. Nah, tidak hanya sekedar teori, Peter Lynch juga mengajari bagaimana cara atau peralatan untuk memilih saham. Ada beberapa referensi situs di sana, ya. Juga ada cara di appendix yang satunya, cara membaca laporan keuangan, tentu dengan cara yang singkat. Nah, dengan membaca buku Learn to Earn ini, saya kira itu introduction atau awalan yang sangat bagus bagi masyarakat umum kita semua untuk mengenal apa itu investasi saham, dasarnya, perusahaan, siklusnya, apa yang membuat perusahaan itu tumbuh atau bangkrut dan seterusnya, apa yang mendorong harga saham itu bisa naik dalam jangka panjang, dan maka kita lebih baik fokus dalam jangka panjang, karena menebak dalam jangka pendek itu perbuatan yang sia-sia dan capek dan tidak layak dilakukan oleh banyak orang. Lebih baik fokus dalam jangka panjang, dan juga kemudian cara memahami perusahaan itu melalui laporan keuangan, melalui laporan tahunan, melalui angka-angka dari berbagai laporan keuangan, laporan neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi. Ya, demikian sekilas mengenal Peter Lynch melalui
Buku pertamanya yaitu Learn to Earn. Kapan-kapan kita bahas ya buku berikutnya yang menyajikan strategi investasi lebih detail lagi, agar kita juga bisa memahami bahwa meskipun penulis ini adalah pengelola dana besar yang sukses, tetapi ajarannya sangat down to earth, sangat sederhana, dan saya kira bisa diaplikasikan oleh banyak, asal dengan catatan-catatan itu tadi. Demikian edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video kami berikutnya.